Halo trader option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Pada video sebelumnya kita membahas tentang cara transaksi swing trader ya di saham. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulang kembali tentang Bollinger Band dan Moving Average. Kita ketahui bahwa Bollinger Band paling banyak ya diminati oleh trader-trader di seluruh dunia ya, apakah itu di option, apakah itu di forex ya, CFD dan lain sebagainya, sering digunakan ya. Metode analisis teknikal ini sering digunakan dan sering dipadukan ya, Bollinger Band pasangannya Moving Average gitu ya. Oke, sebelumnya mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini tetap berkembang ke depannya. Jika Anda suka dengan video ini, ya kami mohon untuk di like ya, terus di subscribe kalau Anda baru menemukan channel ini, dan Anda share ya, dan Anda komen jika ada pertanyaan-pertanyaan. Anda share ke teman-teman yang membutuhkannya ya, teman komunitas kah ya, atau teman apapun. Nah, jadi perlu kami tegaskan bahwa channel Mahir Trading ini bukan merupakan channel untuk sebagai afiliator, bukan ya. Kita murni sebagai YouTuber. Jadi dapat penghasilan dari monetisasi dari YouTube sendiri, makanya kita setiap hari setiap minggu itu kita launching itu 2 video ya, itu rutin. Udah 8 bulan terakhir ini kita rutin terus kita launching itu video, sehingga teman-teman yang menonton bisa tetap semangat ya. Oke ya, jadi kami juga tidak menyiapkan signal berbayar ataupun titip dana, terus EA apapun namanya, tidak ya. Kami tidak mengambil keuntungan dari situ, jadi kami murni sebagai YouTuber saja ya. Dan kita tujuannya men-sharing ilmu yang sudah kita gunakan selama bertahun-tahun lamanya, sehingga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, kita langsung aja ke TKP. Ini di mata uang CAD Swiss ya, Canadian Swiss francs ya. Jadi pembahasan pada malam hari ini adalah Bollinger Band dan Moving Average ya. Ini kita keluarkan dulu draw on screen-nya dulu ya. Oke. Nah, jadi cara menginstal indikator gampang. Ini kan kebetulan kami lebih senang menggunakan MA20 ya. Jadi pengertian MA20 itu adalah, jadi contohnya harga di sini ya, harga di candle terakhir ini ya, berarti kalau dinamakan 20, kalau kan kita ngambilnya harga close ya, candle close ya. Jadi kita jumlahkan semua candlestick ini, 20 candlestick sebelumnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 20. Nah, jadi kita jumlahkan harga close-nya semuanya, harga close mau candle naik, candle turun, kita jumlahkan, terus kita bagi 20, langsunglah dia muncul di sini gitu. Kalau ini maju lagi berarti tadi kan di sini, jadi dia maju lagi hitungan di sini. Nah, biasanya ini adalah harga rata-rata, namanya juga moving average, harga rata-rata dari pergerakan harga ya. Kan banyak gitu ya metodenya ya, metode median plus ini
terus ada 3 kali MA dibagi 3 gitu ya, terus seperempat, banyak lah pokoknya ya yang metode-metode. Cuma kita ngambil yang default aja, yang cuma 1 MA ya. Nah, MA 20 ya, jadi makin besar itu MA-nya ya, ketika trend up dia makin menjauh biasanya ya. Kalau misalnya kita gambarkan, kalau MA 200 dia di sini gerakannya, di bawah sini ya. Kalau dia lagi uptrend, kalau lagi downtrend dia di atas sini ya. Biasanya terjadi perpotongan antara MA 2MA terus dia mengarah ke atas, itu akan terjadi kelanjutan potensi trend up atau uptrend ya untuk pair tersebut gitu ya. Oke, terus sekarang kita terbitkan. Nah, jadi kalau buka EMA tuh diklik sini yang tanda ini indikator populer aja, klik, pasti ada sini moving average ya, moving average. Nah, terus yang kita cari adalah Bollinger Band ya. Nah, kita jelaskan sini, Bollinger Band adalah indikator tren, jadi sifatnya tren ya. Kalau dia nggak cocok kalau untuk sideways. Mereka memperlihatkan di aposan dinamik untuk pergerakan harga. Dengan bantuannya banyak trader menemui lokasi relatif untuk harga pada kurun waktu yang terpilih dan juga menentukan titik masuk pasar atau entry point atau open position yang mungkin, dan kadang kadar pembentukan ombak atau pitanya juga koreksi pada waktu pentalan harga dan dari garis indikator ya. Pentalan itu adalah pantulan atau reboundnya ya. Jadi kita langsung aja pilih B, Bollinger Band. Kita pasang default aja ya, 14.2 ya. Terus deviasinya 2, warna ikutin aja lah, gak usah ribet-ribet diganti, yang penting kita ngerti maksudnya. Nah, karena gini garisnya kan ada 2 gini, bingung ya Anda ya. Nah, ini yang MA nya, ini yang MA nya ya, ini MA nya. Coba MA nya kita ganti aja warnanya, jadi biar nggak campur-campur gitu ya. Caranya adalah yang ditambahkan di sini, Anda klik tanda gerigi di sini ya, warnanya kan merah nih, kita ganti dengan warna hijau lah ya, hijau. Oke, memakai ya. Nah, ini sudah kelihatan nih warna hijaunya ya. Nah, sebenarnya Bollinger BBMA ini banyak diminati ya sama trader-trader di dunia ya. Jadi kita ulang-ulang lagi nih ya, kita refresh lagi teknikal kita, karena di video sebelumnya saya juga sudah jelaskan ya mengenai Bollinger Band, ada juga moving average. Cuma ini kita padukan ya, kita padukan bertransaksi dengan menggunakan 2 ini. Nah, kalau Bollinger Band sendiri ya, Bollinger Band itu ini warna merah ini dengan warna kuning ini ya. Jadi cenderung 2 warna ini yang atas ya, namanya ini upper band, upper band pula, upper band ya. Band itu adalah pita ya, bukan Armada Band ya, atau Ceylon 7 Band, bukan ya. Ini upper, ini bottom band ya. Nah, sedangkan yang warna oranye ini adalah middle ya, middle, jadi yang di tengah-tengah. Jadi ada bottom, upper, sama middle. Nah, biasanya 2 pita ini, pita Bollinger Band ini, dia mengurung harganya dikurung sama dia. Kadang juga naik, ketika dia sudah naik sekali kuat gitu, pasti akan terjadi correction. Ketika dia naik kuat ini, harga closingnya selalu di atas, itu ada potensi harga akan terjadi pembalikan. Tapi ini kan dia sifatnya bukan lagging ya, sifatnya kan lagging ya. Jadi dia tidak, kita kan senang kalau indikator not lagging.
tapi semua indikator lagging karena kemana harga bergerak dia menyesuaikan dengan rumusan yang sudah dibuat gitu. Nah, jadi saya jelaskan kembali bahwa harga ini terkurung ya oleh dua pita ini, pita warna merah sama pita warna kuning. Nah, pit upper band ini dijadikan area resistance, sedangkan di lower band ya, lower atau bottom band sama saja, lower band ini dijadikan area support ya. Sebenarnya bisa kita hanya menggunakan Bollinger Band aja untuk bertransaksi, cuma kalau kita padukan dengan moving average itu biasanya akurasinya makin tinggi ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ajukan lagi ya. Nanti bagaimana cara bertransaksinya nanti kita cari. Kita coba live trade ya. Setelah kita belajar dengan menggunakan Bollinger Band ya. Nah, coba perhatikan. Ini time frame-nya 1 jam ya. Di time frame 1 jam, kita lihat di sini. Perhatikan, setelah dia menyentuh pita atas, dia akan jadi correction. Setelah menyentuh pita atas, dia akan jadi correction. Setelah menyentuh pita atas, dia akan correction. Gitu juga sebaliknya, setelah dia menyentuh pita bawah, dia akan terjadi correction. Ya, ini kalau dia tidak kena, berarti harga makin uptrend naiknya. Kalau misalnya ini juga, ini sudah kena, terus closingnya masih di atas pita, itu ada potensi masih akan naik kembali. Nah, kita bisa merumuskan hal-hal tersebut karena kita melihat historical dari pergerakannya. Kalau misalnya cuma hanya teori saja, kita tidak bisa menentukan, ya, menentukannya. Oke. Nah, kita bisa memanfaatkan, ya, dengan dibantu dengan moving average 20, karena moving average 20 ini cenderung dia lebih tidak jauh dari candle, tidak terlalu dekat dengan candlestick ya. Makin rapat, makin kecil MA-nya, dia makin rapat ya, maksudnya dengan harga dengan candlestick. Coba candle 1000, candle 500, 200 pasti dia menjauh dari candlestick. Nah, itu agak susah kita membaca pergerakan harganya ya. Nah, kalau menurut kami kita bisa memadukan tradingnya dengan menggunakan ilmu candlestick yang kita bahas kemarin di 8 video sebelumnya. Jadi itu bagus banget karena kalau kita cuma hanya melihat indikator tanpa kita barengi dengan ilmu candlestick, itu juga sedikit banyaknya akan membantu kita, teman-teman ya, ketika mengambil open position ya. Oke. Nah, jadi perpotongan karena memang Bollinger ini dibentuk oleh 3 moving average ya. Ini 1, ini 2 yang warna oranye ya, ini yang ketiga. Terus ditambah lagi moving average ya. Jadi ada 4 MA di sini. Nah, 4 MA ini akan membantu teman-teman bagaimana cara bertransaksi di platform manapun. Dan ini berlaku untuk semua time frame. Ini 1 jam. Coba kita pindahkan ke 15 menit ya. Atau ke 10 menit aja. Sama. Harga cenderung dikurung sama dia. Nggak mungkin dia terlalu jauh dari candlestick. Katakanlah, wow, candlenya sampai di atas sini, Bollinger Band-nya di bawah, nggak mungkin. Pasti dia lagging, dia mengikuti harga candlestick. Nah, kalau kita perhatikan di sini, lihat terjadi perpotongannya. Perpotongannya itu makin, kalau di atas terjadi perpotongannya, perpotongan menuju ke atas ini kalau kita perbesar ya. Ya, ini moving average 20 berpotongan dengan upper band ya, dia menuju ke atas, itu ada potensi harga akan naik ya, potensinya harga akan naik. Begitu juga sebaliknya, kalau kita lihat dot yang turun ini, perhatikan ketika dia turun nih, terjadi perpotongan ya. Aduh.
kita lihat cari yang ini ya, yang candle low upper bandnya ya, upper bandnya kita lihat. Tapi perpotongannya di atas ya. Biasanya kalau dia berpotongan sama MA 20, tapi berpotongan dengan band yang di atas, itu cenderung harga sudah overbought ya, sudah terlalu tinggi, sehingga potensi sell juga akan kuat di sana ya. Nah, mungkin Anda bisa juga coba di time frame 30 detik contohnya. Time frame 30 detik. Kenapa ini jauh sekali? Nah, ini perhatikan. Nah, memang kalau dia sideways ya, kalau dia sideways dia cenderung lari di tengah-tengah sini. Tapi kalau sudah dia berpotongan dengan upper band, itu cenderung akan terjadi uptrend. Gitu juga sebaliknya, jika garis hijau ini, moving average ini berpotongan sama garis kuning, contoh berpotongan begini, itu cenderung price akan kuat turunnya. Kalau dia berpotongan naik turun di middle band ini, dia cenderung harga ke depannya atau futuresnya harga akan cenderung sideways ya. Nah, itu harus Anda ingat ya. Jadi jangan lupa pemaparan kita bagaimana cara kerja BBMA ini gitu. Coba perhatikan, ketika dia berpotongan itu strong banget ya, ketika dia berpotongan dengan candle bawah ini ya, middle lower band ini berpotongan terus menuju ke atas dengan moving average 20. Nah, itu very strong itu ya, biasanya begitu. Nah, ini tuh lihat, ketika dia berpotongan dengan middle band dia cenderung sideways. Ini berpotongan lagi turun, ini berpotongan lagi naik ke atas ya, terus ini berpotongan lagi ya, terus jadi acuannya begitu ya, acuannya. Oke, coba sekarang kita coba cari forex ya, forex, karena yang OTC kalau di option sini kan ada OTC nya ya. Sorry, digital. Ini dia OTC-nya, dia tidak ngebold ya, yang bergerak adalah ini kan, tapi kan option ya. Ini kontrak waktu, bukan kontrak modal. Kita coba transaksi di kontrak modal, kita cari Australian dollars ya, kita coba ya. Terus kita coba lagi di dolar yen ya. Ya. Ini time frame 30 second, nggak apa-apa di semua time frame. Oke, tapi kalau makin besar time frame-nya, biasanya akurasinya makin kuat ya, makin tinggi ya kalau kita menggunakan trading dengan menggunakan Bollinger Band atau multi time frame. Ya, BBMA ini kalau di Malaysia itu terkenal dengan BBMA Oma Ali ya, itu terkenal sekali. Bahkan trader-trader di kawasan Asia itu menggunakan metodologi BBMA Oma Ali ya, OA ya. Itu akurasinya di atas 70% ya, yang saya dengar tuh seperti gitu. Tapi pembahasannya nggak jauh-jauh dari yang saya jelaskan ini, itu hampir-hampir sama aja ya. Nah, jadi kalau kita mau transaksi di dolar yen, kita lihat dulu kalau kita mau scalpingan. Nah, ini sekarang berada, dia sudah menyentuh area lower band ya. Ada candle, ada gap. Nah, ini potensinya price akan menuju ke sini, ke area sini, upper band ya. Jadi kalau udah targetnya ke situ ya, berarti kita boleh mencuri dengan mengambil posisi beli ya. Nah, kita lihat Australian dollars ya, Australian dollars kita lihat
Nah, ada kan terjadi correction dulu ya di 30 detik. Nah, lihat ini dia sudah berada di atas tapi belum close candle. Jadi tunggu dulu close candle ya. Nah, ini sudah close candle. Ini di 30 second ya. Transaksi 30 second. Kalau misalnya naik ya boleh kita melakukan pembelian. Lotnya 0,2 aja. Jadi setiap pipnya adalah $2. Atau kita coba 0,1 saja ya. Oke, kita coba beli ya. Oke, dapat beli, kita TP-nya di sini, TP-nya di $7 di sini. Ya, mudah-mudahan dia nyampe ke atas sini. Terus kita pasang stop loss-nya setengahnya dari ini ya. Setengahnya tadi kan $7, kita pasang di low-nya saja sini. Low-nya tambah spread kira-kira segini. Stop loss terlalu dekat. Kok bisa? Nah, dia kalau masih gini belum bisa. Tapi kalau sudah muncul warna merah, nah ini merah ya, ini berarti bisa dipasang. Ya, gitu ya. Simpelnya seperti gitu. Ini 0,1 dolar yen juga. Nah, coba kita ambil sama ya, 0,1 juga. Per pipnya 0,73 ya. Coba kita beli. Ya, TP-nya di sini. Di high-nya, stop loss-nya kalau di sini kita nggak bisa ya, harus nyala dulu dia 1/2 berarti di low-nya aja sini. Terus low-nya di sini tambahkan spread-nya kira-kira segini ya, -4, ini -6, ini bisa kita tarik lagi ke atas 1/2 ya. Nah, begitu caranya ya teman-teman ya, cara menggunakan BBMA. Nah, kenapa alasan kita buy-nya apa? Karena dia sudah melewati middle ya, dan dia sudah menyentuh pita bawah ya, dia sudah menyentuh pita bawah. Terus asumsinya bahwa setelah itu price akan menuju ke pita atas ya di 30 second. Kalau kita setting per 1 menitnya kurang lebih hampir sama chartnya ya. Nah, jadi pita tengah ini bisa kita jadikan sebagai resisten ketika harganya masih di bawah dari garis. Kalau harganya sudah lewat, ini resisten become support ya, menjadi support. Jadi bisa dijadikan acuan untuk correction ke atasnya. Seperti gitu. Ini kalau dia jatuh terus, kita kena stop loss-nya di sini. Nah, jadi jangan kita ganti ya, ini udah hampir kena ya. Jangan kita ganti, tuh kena ya, tuh gila ya. Kita ganti ininya. Jangan kita geser-geser. Ini tadi Australian dollars tadi sudah kena tadi ya. Karena kita main di time frame 30 detik ya. Kalau 30 jam, 30 jam. Kalau 1 jam maksudnya itu kemungkinan besar bisa ya. Nah, ini kalau kita perhatikan kalau dia arahnya turun ya, harga turun, berarti acuannya adalah pita atas ini kita ambil posisi jual. Jadi kita jangan, lebih aman kalau misalnya dia downtrend, kita hanya menunggu di pita atas saja atau upper band, jangan kita mengambil OP di lower band. Ini berisiko. Mendingan kita menunggu dia tunggu nyentuh ini baru dia akan down kembali, daripada kita mengambil sell sekarang ya, ternyata dia masih mau naik ke atas ya, dan dia buat trend sehingga kita bisa mengalami kerugian ya. Mendingan kalau di sini posisinya kita boleh langsung kita sell aja walaupun naik, dengan asumsi price masih akan turun kembali dibandingkan kita ngambil posisi buy terus harga masih akan turun ya, itu mungkin resikonya lebih tinggi ya. Karena kalau kita sudah paham Bollinger Band ini, kita hanya bisa memanfaatkan correctionnya saja. Nah, kalau Anda yakin, Anda boleh sini menggunakan buat posisi tertunda ya,
Nah, Anda jual ya, jual pada posisi ini 6640 ya, dengan harapan ketika dia sudah menyentuh upper band ini, price-nya akan kembali, akan turun ke bawah sini ya. Ini US dollar yen tadi kita sudah kena, tadi sudah kalah ya, ini dia sudah berada di up. Nah, kalau ketika kondisi uptrend, kondisi lower band ini bisa kita jadikan support ya. Nanti ketika ada candle kuat ya seperti begini, boleh kita mengambil posisi beli ya dengan harapan harga masih akan terus naik ya. Ini kan 1 menit ya, kita tunggu closing candle-nya dulu, setelah itu baru kita ngambil posisi beli ya. Kalau Anda yakin, Anda jangan tapi tetap stop loss itu wajib digunakan ya, karena memang untuk mengantisipasi gerakan yang kuat ya. Pada gerakan kuat itu biasanya keder kita, panik ya. Nah, ini sudah close candle, coba kita posisi beli ya, pasang TP aja, nanti instant execution kita mengambil untuk meng-cut loss-nya ya. Ayo ngopi dulu kita ya. Coba kita lihat dulu forex ya, kita cari US dollar CAD ya. Ini dolar CAD, ini bagus, kita ambil posisi buy ya, kita posisi beli 0,1. Langsung kita pasang TP nya aja di sini. TP nya sekitar 8, kita setting di 10 dolar lagi. Jadi manual aja ininya, cut loss-nya. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Ini kita ketahui bahwa ini adalah area resisten yang terkuat ya, kuat sekali, sekali dikunjungi 2 kali, 3 kali, ini keempat kali, yang kelima ini. Kalau dia nggak kuat, berarti dia akan turunnya kuat ya. Kalau dia break, berarti price-nya akan naik. Ini di time frame 1 menit ya, karena kita lihat di time frame A1 nya memang cenderungnya masih uptrend, kondisinya ada potensi price lari ke atas. Oke, kembali lagi ke 1 menit. Ini 1 menit ya kondisinya. Message coach. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat datang buat teman-teman semuanya. Ini adalah channel Mahir Trading. Jadi kalau Anda pantau ini, insya Allah mahir tradingnya ya. Kalau kita fokusnya memang kepada money management ya, sehingga jadi untuk kedepannya semoga teman-teman bisa paham ya, bertransaksi di option ini memiliki resiko yang tinggi ya, sehingga Anda jangan coba-coba ya langsung menggunakan akun real. Anda harus menggunakan akun demo dulu ya sebelum terjun ke akun real, dan itu juga ketika di akun real Anda harus mengatur ini namanya jumlahnya ini dulu sebelum di OP.
ini dulu perhatikan ya, jangan main-main ya dengan ini, bahaya ya. Ini 30 detik, ini 1 menit, ini 1 menit, ini 1 menit ya. Karena kalau kita bertransaksi di sini tanpa menggunakan metode yang ada, itu berbahaya bagi Anda. Itu akan Switch-nya turun, terus ini apa ini ya, dolar yennya correction dulu, cut Australian dollarsnya ada terjadi potensi kenaikan dulu. Detik, coba kita cek 5 menit aja, 5 menit ya, 5 menit saja. Dia bisa dibuka di 4 ya, 89 juga bisa di sini ya. Kalau di platform tetangga nggak bisa, cuma dia cuma 2 aja. Oke ya, ini pembelajaran tadi sudah ngerti ya yang saya jelaskan tentang Bollinger Band. Jadi bertransaksi BBMA ya. Jadi diingat-ingat apa itu pita atas atau upper band, lower band, pita bawah itu apa. Anda harus mengerti ya. Ketika dia mengarah ke atas, itu ada potensi harga masih akan naik ya. Ketika dia sudah menungkik ke bawah, Anda dengan bantuan dengan candlestick cari yang engulfing gitu, itu price berpotensi untuk turun ya. Jadi gitu aja cara ngaturnya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di sini, silakan Anda belajar. Anda bisa ulang-ulang lagi videonya dari awal, karena kita di sini belajar ya, bukan pamer-pamer trading supaya bisa profit gitu, enggak. Jadi kita bertransaksi sesuai dengan metode yang sudah kita pelajari bertahun-tahun, dan pada dasarnya hampir sama itu. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi, sudah setengah jam lebih, mungkin kita sudahi aja dulu ya untuk belajar BBMA. Saya sudah jelaskan tadi di awal bagaimana cara bertransaksi menggunakan Bollinger Band dan moving. Nanti kita lanjutkan dengan trend line. Oke, semoga tetap semangat, bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalam.